Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bin ni'matil hidayah wal inayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyal ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallah wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah kalimah yang paling indah. Itulah susunan kalimat yang paling tepat yang diucapkan oleh kedua belah bibir kita saat ini, yakni mengucapkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini oleh Allah berikannya kepada kita, anugerahkannya kepada kita, ditaufikinya kepada kita, dikumpulkannya kepada kita dua nikmat yang sangat luar biasa, sehingga kita mampu melaksanakan sholat Jumat hari ini. Mana dua nikmat itu? Yakni yang pertama adalah nikmat hidayah, yang kedua adalah nikmat inayah. Mana itu nikmat hidayah, wahai saudaraku? Nikmat hidayah adalah nikmat petunjuk langsung dari Allah. Tatkala terdengar sang muadzin memandangkan azan itu adalah pada hakikatnya panggilan Allah, maka merasa terpanggil hati kita, merasa tertenggo kita untuk menghadirinya. Terdengar jelas asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah dikumandangkan dari masjid kita, maka merasa bersyukur kita untuk mampu hadir. Terdengar jelas hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dari corong toa masjid kita ini, merasa berdosa diri ini, merasa bersalah diri ini, tidak menghadirinya. Tatkala terdengar kalimat tauhid la ilaha illallah, merasa tak tahu diri kita ini, tatkala kita tidak menghadirinya. Itulah nikmat hidayah tersebut. Nikmat inilah yang paling mahal di antara seluruh nikmat. Tapi dipesankan oleh Rasulullah kepada kita bahwa nikmat ini ternyata sama mirip seperti badan kita ini. Ada kalanya naik panasnya, ada kalanya turun. Disampaikan oleh Rasulullah, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Maka terpanggilnya hati kita, kita harus syukuri saat ini. Karena itu yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minun, hanya orang-orang yang berimanlah. Diawali ayat ini dengan huruf al-hasr, dibatasi seseorang itu. Kalaulah orang itu memiliki sifat ini, maka dikatakan ia memiliki keimanan. Hanya orang-orang yang berimanlah apabila dipanggil, apabila disebutkan nama Allah, makanya bergetar hatinya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makanya orang tua kita dulu menyampaikan kepada kita kalau azan dikumandangkan berhenti. Karena orang yang mendengar kalimat takbir itu ada 3 tipe manusianya. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah tafakur, yang ketiga adalah kufur. Syukur bagaimana ia akan datangi, tafakur bagaimana ingin rasanya ia menghadiri, namun apalah daya, ternyata saudara kita sebahagian sakit, sebahagian musafir,
Sehingga ia tafakur, kalaulah aku sehat, kalaulah aku nanti dalam keadaan luang waktu, maka pasti akan kuhadiri itu. Inilah tafakur. Tapi sungguh sangat disayangkan, berapa kali pun kalimat takbir itu terdengar di telinga kita, tidak mampu mengajak kita ke rumah Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Inilah tipe orang yang ketiga, yaitu kufur. Dalam satu hari, satu malam saja, wahai saudaraku, berapa kali kita dengar kalimat takbir? Tak kurang 100 kali itu satu hari. Berapa udah umur kita hari ini? Mampukah mengajak kita kepada sesuatu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian tak kalah penting, hari ini juga kita ditaufiki, dilengkapkan pada diri kita nikmat inayah. Mana itu nikmat inayah, wahai saudaraku? Nikmat inayah adalah sehat badan kita, waktu kita luang, langkah kita ringan, rezeki kita dicukupkan. Sungguh tanpa ini pun tidak akan berada kita di masjid ini. Berapa banyak saudara kita yang biasanya bersama kita di sini, tapi hari ini di mana mereka? Ternyata sebahagian diikat dengan jarum gantung karena sakit yang ia derita di rumah sakit. Sebahagian saudara kita karena mencari belanja sehingga ia harus musafir, tidak sholat Jumat itu wajib kepadanya. Maka inilah yang harus kita syukuri pertama sekali, agar sholat ini sungguh sangat nikmat di sisi kita. Kemudian selawat ma'asalam mari kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ikutan, panutan, contoh dan teladan kita dalam segala hal, baik berkenaan dengan ubudiyah maupun bermuamalah, hubungan kepada Allah maupun hubungan antar makhluk Allah. Semoga dengan selawat dan salam serta selawat amalan-amalan sunnah yang terus kita kerjakan, kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhirat, yang ketika itu tidak ada syafaat melainkan syafaat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan jangan coba-coba mati, illa wa antum muslimun, terkecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan selamat. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah wasiat yang selalu disampaikan oleh khatib pada setiap Jumatnya. Karena apa? Karena ini adalah bagian daripada rukun khutbah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita diberikan oleh Allah amal ibadah ini adalah untuk mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Puasa yang kita lakukan, haji yang kita lakukan, sedekah, amalan sunnah yang lainnya pun itu adalah mendidik kita agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tujuan takwa itu apakah? Tujuan takwa itu adalah hanya memahabesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Itu makanya pertama kita sholat Allahu Akbar, kalimat yang kita ucapkan. Baru pun kita takbiran Idul Fitri, insya Allah kita akan berjumpa dengan Idul Adha. Lebih banyak lagi daripada Idul Fitri itu takbirannya. Itulah puncak daripada ibadah yang kita lakukan ini. Namun untuk mencapai hal tersebut tentu harus kita menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan nama masjid kita ini, Al-Muttaqin, yaitu mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau apa? Yaitu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahiyah, yaitu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu adalah ilmu jahir yang harus kita perhatikan. Mana perintah Allah, mana larangan Allah, harus kita didik diri kita agar mampu untuk menghindar daripada larangan Allah Subhanahu wa taala itu. Karena kita memiliki kesempatan semuanya untuk melakukan kebaikan dan keburukan, kita memiliki kesempatan semuanya. Tapi satu sisi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna.
Takwa itu di sini sambil menunjuk di bawah dada beliau. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu di dalam hati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya hati kita harus memiliki ilmu. Kemudian luar kita pun harus memiliki ilmu yang harus kita satu padukan di dalam sebuah amal ibadah. Bukankah pernah kita mendengar innallaha, sesungguhnya Allah itu la yanzuru ila aswarikum wa amwalikum, tidak memandang kepada rupamu, tidak memandang kepada hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah tilik itu, yang Allah perhatikan darimu itu adalah hati dan amal yang engkau lakukan. Hati dan amal ini harus sejalan yang kita lakukan. Itu makanya di dalam sholat pun kita mengawali sesuatu itu dengan niat. Dengan ibadah-ibadah yang wajib, sunnah, itu kita awali dengan niat. Karena niat ini fungsinya adalah menyatukan antara hati kita dan perbuatan kita. Apa definisi niat yang disampaikan oleh ulama fikih kita? An-niyatu huwa, niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, yaitu bersertaan bersamaan dengan apa yang dikerjakan. Prakteknya kita bersamaan, tapi bahasa ringan kita adalah niat itu adalah sejalannya antara hati dengan perbuatan. Kita ucapkan Allahu Akbar dengan berdiri kita, maka benar-benar kita memahabesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita ini harus kita perbaiki melalui hati dan melalui amal jahiriyah kita ini pun. Namun itu makanya pernah suatu ketika Rasulullah SAW ini didatangi oleh beberapa sahabat dari kalangan Ansor. Apa ditanyanya, ayyul mu'minin aqyas ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas itu ya Rasulullah, siapa orang yang akan beruntung itu nanti baik di dunia maupun akhirat ya Rasulullah. Maka apa disahuti oleh Rasulullah, aksaruhum lil mauti dzikra, orang yang banyak mengingat mati, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada, dan orang yang mau memperbaiki bekal akhiratnya. Coba sejenak kita perhatikan bunyi hadis ini, wahai saudaraku. Kalau Rasulullah bercerita tentang mati, maka diperintahkan kita untuk banyak-banyak mengingatnya. Namun kalau bercerita tentang bekal akhirat, bukan hanya dikatakan banyak-banyak, akan tetapi wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada, perbaikilah bekal akhiratmu. Maka dalam ibadah yang kita lakukan ini, agar terdidik, agar meningkat takwa kita itu, maka haruslah kita mempelajari ilmu-ilmunya, sehingga kita terdidik di dalam ibadah yang kita lakukan ini. Karena di antara kita ini belum tentu khatib yang bicara di sini lebih takwa daripada saudara yang mendengar. Akan tetapi dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu tak lain adalah khairukum atqakum, sebaik-baik di antara kamu yang paling tinggi level takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seluruh amalan ini banyak sekali macamnya. Mari kita ambil titik fokus untuk agar kita mampu untuk mengamalkan sesuatu itu, kita perbaiki. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menyatakan bahwa segala sesuatu itu ada sayyidnya, ada penghulunya. Hari Jumat penghulunya para malaikat Jibril. Kemudian seluruh daripada amal ibadah yang kita lakukan ini, penghulunya adalah sholat. Maka kita perbaiki sholat kita, amalan lain pun akan ikut diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam sholat itu terkumpul 3 rukun. Yang pertama yaitu rukun qalbi, yang kedua adalah rukun qauli, yang ketiga adalah rukun fi'li. Rukun qalbi
itu adalah meluruskan hati kita agar husnudzon baik kepada Allah, begitu juga kepada makhluk Allah. Enda kunekin tong dan waripe mentang-mentang itu kan deres. Salah ini Tuhan seolah-olah. Itu tidak bisa. Kemudian rukun fi'li, rukun kauli ada di dalam solat. Itu adalah memperbaiki bagaimana kita bertata krama. Kalaulah rukun kauli kita perbaiki di dalam solat, insya Allah tertuntunlah kita bagaimana bertata krama dengan saudara-saudara kita. Begitu juga rukun fi'li. Rukun fi'li adalah perbuatan kita di dalam solat. Berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Tatkala kita perbaiki itu, wahai saudaraku, maka tertuntunlah kita bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bertingkah laku dengan saudara-saudara kita, terlebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja khutbah singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah kita bertaubat, sesama perbanyak maaf.